Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Sri Maharani dengan NIM 2222000046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait beberapa materi yang sudah dijelaskan dalam perkuliahan hukum dan kebijakan publik. Oke, mari simak video berikut ini. Pertama, kita harus mengetahui apa itu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu secara langsung maupun melalui lembaga pemerintah. Seperti yang kita ketahui, hukum itu tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Maka dari itu, kita harus tahu terlebih dahulu terkait pelimpahan kewenangan dalam kebijakan publik. Terdapat 3 bentuk pelimpahan kewenangan. Yang pertama, atributif, yang kedua, delegatif, dan yang ketiga, mandat. Ketiganya memiliki perbedaan ciri-ciri yang sangat signifikan. Maka dari itu, untuk mengetahui perbedaannya, simak video berikut ini. Ciri-ciri atributif yang pertama, perolehan wewenang melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan atau Undang-Undang. Yang kedua, tanggung jawab ada pada penerima atribusi. Dan yang ketiga, wewenang bersifat baru. Dan yang keempat, tidak dapat didelegasikan kecuali ditentukan oleh Undang-Undang. Ciri-ciri dari delegatif. Yang pertama, pelimpahan atau pemberian kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Yang kedua, tanggung jawab ada pada penerima delegasi. Yang ketiga, wewenang sudah ada dan dimiliki oleh lembaga lainnya atau lembaga di atasnya. Kemudian yang keempat, tidak dapat didelegasikan kepada lembaga lain kecuali ditentukan oleh PP, Perpres, atau Perda. Ciri-ciri pada mandat. Yang pertama, pelimpahan atau pemberian kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Dan yang kedua, tanggung jawab ada pada pemberi mandat. Yang ketiga, sifatnya pelaksana tugas. Dan yang keempat, tidak boleh membuat keputusan baru karena hanya menjalankan tugas yang sudah ada. Nah, teman-teman, dalam merumuskan suatu kebijakan publik harus melalui beberapa proses. Terdapat 4 model perumusan kebijakan publik. Yang pertama, model rasional komprehensif. Kemudian yang kedua, model kepuasan. Kemudian yang ketiga, sistem model. Dan yang terakhir, model inkremental. Untuk mengetahui penjelasan 4 model tersebut, mari simak video berikut ini. Langkah-langkah perumusan model rasional komprehensif. Yang pertama ada mapping masalah. Proses ini melibatkan identifikasi masalah yang ingin dipecahkan. Tentunya masalah tersebut harus dipahami secara mendalam sebelum mencari solusi. Yang kedua, tentukan tujuan. Setelah masalah dipetakan, tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh kebijakan harus ditentukan. Yang ketiga, mitigasi atau alternatif solusi. Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi disusun. Yang keempat, analisis konsekuensi anggaran atau sosial. Setelah menganalisis berbagai alternatif solusi yang dianggap paling efektif dan efisien diadopsi sebagai kebijakan publik. Yang kedua, model kepuasan. Model kepuasan atau satisficing adalah pendekatan di mana pembuat kebijakan mencari solusi yang cukup memuaskan, bukan yang optimal. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembuat kebijakan seringkali tidak memiliki sumber daya, waktu, atau informasi yang cukup untuk menentukan solusi yang sepenuhnya optimal. Dalam praktiknya, mereka mencari alternatif yang memadai dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Langkah-langkah perumusannya, yang pertama, alternatif lahir dari pejabat yang turun ke masyarakat. Pejabat atau pembuat kebijakan terjun langsung ke masyarakat untuk memahami kondisi nyata dan mendapatkan masukan langsung dari masyarakat. Yang kedua, tentukan tujuan. Berdasarkan pemahaman lapangan, tujuan yang realistis dan dapat dicapai ditetapkan. Langsung saja pada perumusan sistem model. Yang pertama, masukan internal, dukungan atau input dari dalam organisasi seperti data, analisis, dan saran dari staf internal. Kemudian yang kedua, masukan eksternal, kritik atau saran dari masyarakat. Kemudian organisasi, non-pemerintah, LSM, atau kelompok kepentingan lainnya. Yang ketiga, penerbitan kebijakan dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai masukan tersebut dan kemudian diterbitkan untuk diterapkan. Dan yang terakhir, model inkremental, pendekatan di mana kebijakan dikembangkan melalui penyesuaian kecil terhadap kebijakan yang sudah ada, bukan melalui perubahan besar atau revolusi. Pendekatan ini pragmatis, menekankan pada modifikasi bertahap yang dapat diterapkan dengan lebih mudah dan risiko yang lebih rendah. Langkah-langkah perumusannya, yang pertama, penyesuaian bertahap. Kebijakan baru adalah modifikasi kecil dari kebijakan yang sudah ada dengan penekanan pada apa yang sudah terbukti berhasil. Kemudian yang kedua, penerapan pragmatis.
Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Andini Sri Maharani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.